Nah, untuk soal ini kita coba bahas bagaimana panjang gelombangnya ya. Nah, untuk menentukan panjang gelombangnya, tentu karena dia interferensi maksimum, berarti D kali dengan P per L sama dengan N kali lambda. Ini persamaan untuk interferensi maksimum. Lalu N-nya kan tadi sudah disebutkan ordi ketiga. Maka persamaannya kita bisa tuliskan kembali, yaitu D kali P per L sama dengan N kali lambda. D nya itu sendiri tadi 5 kali 10 pangkat minus 4 dikali P nya 7,5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 1 sama dengan ordi nya 3 kali lambda. Lalu kita coba sama-sama bagi 3. Yang ini tinggal 1 kali lambda, tentu lambda hasilnya ya. Yang ini tinggal 2,5. Kita kalikan dengan 5, berarti hasilnya 12,5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Itulah panjang gelombangnya. Namun tadi kan diminta bukan satuannya dalam meter, tapi dalam nanometer. Maka kita ubah ke dalam nanometer. Cara mengubahnya 12,5 kali 10 pangkat minus 7 yang ini, lalu meternya diubah menjadi 10 pangkat 9 nanometer. 9 kurangkan 7, pangkatnya aja kita amati ya, sehingga hasilnya 2. Maka lambdanya menjadi 12,5 kali 10 pangkat 2 nanometer. Ini kan 100 kalau kita kalikan kemari, tentu hasilnya menjadi 1250 nanometer. Oke, itu pembahasan contoh soal kita. Lalu coba kita amati kembali percobaan Young, Fresnel Young tadi ya. Kita ambil tadi ada celah ganda yang memiliki jarak D, kemudian layar yang jaraknya sejauh L. Kemudian kalau seandainya yang tadi kan muncul pertama kali terang pusat ya, atau kita sebut namanya terang sentral, sama itu nak ya. Lalu di sini kan tadi kita katakan setiap cahaya yang keluar dari sini akan membentuk pola interferensi. Nah, pola yang muncul ternyata bukan hanya terang. Nah, ini tadi terang pusat ya, atau terang sentral. Ternyata muncul juga gelap. Nah, terang gelap silih berganti dia ya. Nah, ini kita ilustrasikan. Nah, muncul yang berikutnya nanti gelap. Nah, gelap yang muncul pertama kali itu disebut gelap 1. Nah, dia berbentuk lingkaran gini nak ya. Sehingga kalau dikatakan nanti gelap yang dekat dengan terang pusat adalah gelap 1, baik ke atas maupun ke bawah. Demikian berikutnya muncul lagi terang. Terang yang muncul adalah terang 1. Muncul lagi yang berikutnya. Muncul yang berikutnya adalah gelap. Gelap yang muncul adalah gelap 2. Muncul lagi yang berikutnya, pola berikutnya ya, akibat pola interferensi ya. Berarti interferensinya bisa aja nanti terbentuk di sini atau di bawahnya ya. Nah, muncul lagi yang berikutnya yaitu terang 2. Nah, ini yang muncul ya. Nah, untuk terang 2 yang muncul, kalau kita amati jarak dari terang 2 ke gelap 2, kita anggap sejauh delta P. Maka dari gelap 2 ke terang 1 juga sama delta P. Terang 1 ke gelap 1 sama delta P. Demikian juga gelap 1 ke terang pusat delta P, dan seterusnya. Dengan ketentuan kita buatkan di sini caranya dalam menentukan delta P, persamaannya kita ambil aja langsung ya, nggak kita turunkan lagi, yaitu lambda kali L per 2D. Apa itu delta P? Delta P adalah jarak antara pola terang dan pola gelap yang berdekatan ya, atau yang berurutan dalam satuan meter. Nah, untuk memudahkannya kita ambil contoh ini dia. Ini contohnya. Ada percobaan Young di mana jarak antara dua celahnya itu 1 mm, berarti D ya. Dan diletakkan pada jarak 1 meter dari layar. Berarti L-nya kan. Bila jarak terdekat antara pola interferensi garis gelap kedua
dan garis gelap ke-7. Di sini nggak bisa kita gambarkan lagi karena tempatnya nggak cukup ya. Jaraknya 15 mm. Maka panjang gelombang cahaya yang menyinarinya adalah berapa? Tentu kalau kita buatkan penyelesaiannya, kita buat dulu diketahuinya ya. D-nya 1 mm atau 10-3. Lalu L-nya 1 meter. Kemudian kita lihat di sini, kita gambarkan dulu pola-pola yang muncul mulai dari gelap kedua ya. Lalu berikutnya terang 2 ya. Siap gelap 2 kan terang 2. Baru setelah terang 2 gelap 3, terang 3, gelap 4, terang 4, gelap 5, terang 5, gelap 6, terang 6, gelap 7. Itu yang diminta kan, sampai gelap ke-7. Ternyata jarak antara gelap dan terang yang berdekatan tadi kita simbolkan dengan delta V. 1, ada 1 buah delta V ya. Lalu ini juga delta V, ada 2. Ini yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Berarti kalau kita buatkan di sini ada 10 delta P. Jadi kalau kita masukkan 10 delta P, itulah panjangnya 15 mm. Atau kalau diubah ke dalam meter sama dengan 15 kali 10 minus 3. Sehingga delta P-nya kalau kita pindahkan 10-nya bagikan kemari. 1,5 kali 10 minus 3 meter. Lalu persamaan delta V-nya kita masukkan yang ini. Oke, nah ya. Yaitu bisa kita buatkan delta P sama dengan lambda kali L per 2D. Masukkan nilainya. Delta P sama dengan 1,5 kali 10 minus 3 sama dengan lambda kali L-nya 1 per 2 kali D-nya 10 min 3. Atau kalau kita ubah ini kemari, kalikan 3 jadinya ya. Lalu 10 pangkat min 3 kali kemari menjadi 10 pangkat min 6 ya. Satuannya dalam meter. Karena lambda kali 1 kan lambda. Oke. Nah, lalu yang diminta di sini kalau nanti dalam Armstrong bagaimana? Meternya lah kita ubah dalam Armstrong. 1 meter itu 10 pangkat 10 Armstrong. Sehingga hasilnya kalau kita kalikan menjadi yaitu 3 kali 10 pangkat 4. 10 kurang 6 ya nak ya, Armstrong. Oke, ini untuk penjelasan hari ini.